Halo, selamat pagi guys, selamat siang, selamat malam, selamat berbahagia. Oke guys, ketemu lagi ya. Hari ini hari Selasa 26 Mei 2026. Oke guys, gimana persiapan menghadapi Lebaran Idul Adha besok? Sudah ada kurban kah yang dipersiapkan? Mudah-mudahan Lebaran Haji bisa dilalui dengan sesuai harapan ya guys. Oke guys, sekarang nih kita nonton berita itu kok, aduh, gimana ya? Gak bisa cuek juga perkembangan politik dunia, gak bisa cuek. Gitu diikutin, kok begini ya gitu. Gimana guys kira-kira apa namanya perduniaan Indonesia ini? Karena miris banget ya, banyak berita masalah di bidang pendidikan lah, kita bicara dulu ya. Di bidang pendidikan itu yang mencetak budi pekerti, akhlak, ilmu, kok malah banyak ternoda ya. Apa pendidikannya patut dipertanyakan apa gimana ya guys ya? Jujur deh, miris banget loh lihat pendidikan kita ini. Pendidikan yang harusnya tempat menimba ilmu, berinteraksi, bersosialisasi, untuk menciptakan orang-orang yang beride kreatif semuanya lain-lain, kok malah ternoda ya pendidikan kita ya. Apakah pendidikan ini harus dirubah total apa gimana ya? Karena ini untuk generasi kedepannya kan, generasi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan kan sekarang nih dididik. Tapi kalau pendidikannya juga nggak benar, ya gimana kita memiliki mental pemimpin di masa depan yang benar-benar untuk kemajuan? Coba, miris bener ini. Makanya nggak heran juga lah ya kalau misalnya nih pejabat-pejabat kita banyak ketangkap, pejabat kita banyak kong kali kong masalah pembangunan, masalah keuangan, karena ya pendidikannya seperti itu. Mental, pembentukan mental dan lain-lainnya itu pendidikan tuh nggak mumpuni. Harus inilah kali ya, apa namanya, mungkin pemerintah harus belajar ke Timor Leste, mungkin apa ke Italia sana ya kan, apa ke London, ke Jepang, ya studi banding lah. Entah studi bandingnya entah 19 tahun atau sebulan di sana ya kan. Ya jangan nanggung studi banding 3 hari 4 hari ya kan, nggak seru kayak gitu, nggak mana sih. Cobalah studi banding kalian di sana tuh entah 3 bulan gitu di sana kan, di Jepang sana. Nah, melihat pendidikan mereka tuh gimana. Nah, ke London sana 6 bulan, lihat pendidikan sana gimana mereka membentuk karakter. Atau ke New Zealand sana kan, atau ke Turki, Irak sana ya kan. Kalian juga studi banding kan, pemerintah ini pinter, mana tempat wisatanya bagus-bagus, studi banding ke sana, studi banding ke sana bolak-balik ikut anggota keluarga ya kan. Kalian kira rakyat nggak tahu modus kalian di sana studi banding tuh apa? Ya jalan-jalan lah kalian di sana. Studi banding tuh paling 15%, selebihnya kalian jalan-jalan yang di sana tuh. Mental kalian tuh udah ada di rakyat Indonesia, benak tuh. Apa yang kalian di benak kalian tuh udah kegambar sama orang Indonesia, rakyat kalian tuh.
Nggak ada yang kalian benar-benar yang studi banding di sana tuh, yang benar-benar kerja. Orang pemerintahan tuh paling berapa persen, nggak sampai kali 20% juga yang benar-benar kerja ya untuk rakyat gitu. Paling belasan persen, 20% paling. Yang lainnya itu kan cuman penjilat sama atasan. Nah itu yang banyak ya kan. Ada kasihnya, kabaknya, kepala kantornya datang, mereka juga datang ya kan. Ada kepala kantornya lagi keluar daerah atau izin kemana gitu kan, ya udah dari kabak kasih sampai juru parkir pun ogah-ogahan ke kantor. Itu fakta loh. Kalian nggak usah bilang terlalu ini terlalu itu, enggak. Coba kalian lihat aja lah, kepala kantor nggak ada, nah kabak kasih semuanya tuh bakalan malas ke kantor. Mentalnya pemerintah tuh kayak gitu. Mau gimana kita bilang, itu fakta. Coba aja kalian lihat, kepala kantornya nggak ada, berapa banyak langsung kabak kasih izin nggak datang. Macem-macem lah alasannya tuh. Ada mau kawin lagi lah, mau sekolah lagi lah. Tapi ya ketepatan waktunya pas kabak, pas kepala kakannya itu lagi dinas atau lagi nggak di kantor lah, kabak kasih, udah bisa ditebak lah itu. Ya begitulah gambaran penjilat-penjilat pemerintahan kita sama atasan. Itu setingkat kantor ya, bukan setingkat kementerian, setingkat negara, gubernur. Wah itu lebih parah lagi mungkin yang tingkat provinsi itu ya kan. Mentalnya nggak bisa diandalin untuk benar-benar melayani masyarakat. Melayanin masyarakat kalau ada bos dia, atasan dia, oke lah melayanin. Tapi kalau nggak ada, ya jangan harap lah. Bisa ditebak lah. Yang berseragam itu nggak di daerah, nggak di pusat. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Gimana kita mau maju sejahtera ya kan? Si Prabowo joget-joget pun sampai gimana jogetnya, kalau yang bawah kayak patung semua ya susah. Dipaksa joget sakit pinggang anak buahnya ya kan. Dipaksa joget egol pencek linu kambuh ya kan. Tapi ya mau gimana lagi, seperti itu memang negara kita ini, negara tercinta. Tapi oke lah guys ya, nggak ada perubahan. Kita bangsa yang hebat, yang kuat, yang kerja. Kita kerja sendiri, usaha sendiri. Jarang ada bantuan dari bantu pemerintah yang benar-benar untuk rakyat ya. Jarang banget itu. Ada bantu kita pasti, saya pastikan ada imbalan rupiahnya. Nggak semua, tapi mayoritas. Cek aja orang yang berseragam bantu kita, berapa banyak yang free? Nggak ada kan? Bisa dibilang nggak ada lah. Saya udah berapa lama usaha, nggak ada yang berseragam tuh free. Kalau ada urusan, walaupun berkas kita lengkap semua, nggak ada. Saya dulu masih belum online, ngurus macam-macam untuk badan usaha di kelurahan. Di kelurahan tuh apa? Dia tekan tuh 3 juta. Nggak ada ini, nggak ada tanda terima, nggak ada. Saya nggak tahu juga sampai segitunya dia minta kan. Terus saya bilang saya nggak ada duit tunai bu, aku bilang gitu kan. Saya transfer, dia maunya tunai. Saya tahu lah tunai mungkin biar nggak terdeteksi kan. Ya bu nanti saya balik lagi. Ya udah saya balik lagi. Terus handphone saya kan tetap di kantong, tapi saya rekam.
Saya rekam, Bu, tadi berapa bayarannya? 3 juta katanya gitu. Oh, 3 juta. Saya nggak ada, Bu, 3 juta. Saya ada cuman 300.000. Wah, nggak bisa, Pak, kata orang kelurahan tuh. Ini untuk, saya tanya, Bu, itu kebun apa besar sekali? Dia bilang apa? Ini untuk bayar tenaga honorer, Pak, operasional kantor. Ya Allah ya Robbi, tenaga honorer kantor dibebankan ke masyarakat, kan bajingan kayak gitu, ya kan? Saya bilang, Bu, saya nggak ada 3 juta, saya ada 300.000. Oh, udah Pak, 1 juta aja. Nawar, jadilah 300.000 tadi mau. Kan bajingan ASN kayak gitu kan. Terus waktu itu saya kirim rekaman saya itu. Dalam hitungan hari dia dipindahkan ke bagian apalah, nggak tahu. Tapi dia bukan bagian umum lagi. Kan bajingan kayak gitu ya kan. Dia kerja udah dibayar mahal-mahal, ngabisin anggaran bayar pajak kita untuk mereka. Tapi ya itu, mereka ngabisin duit juga, terus dia malah meras rakyat. Kan bajingan kayak gitu kan. Itulah gambaran orang-orang di level lurah. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalnya level atas tuh dia hisap darahnya tuh kayak mana? Ya kan, sadis. Kalau teman-teman misalnya nih bermain di pemerintahan dan kerjasama dengan pemerintahan, mungkin teman-teman pernah ngerasain setiap meja urusan di pemerintahan tuh bisa dipastikan duit. Nggak usah macem-macem, buat ngetik surat gini aja apa, buat ngetik surat SPK aja itu diduitin. Bajingan nggak tuh? Tapi itulah negara kita ini. Mau gimana kita bilang, itulah Indonesia tercinta ini. Bajingan. Ya, oke guys. Mudah-mudahan lah kedepannya cepat mati yang orang-orang kayak gitu ya kan, yang nggak menghormatin jeripayah orang dalam mencari rezeki ya kan. Mati aja cepat mereka, biar bisa uangnya buat ngidupin anak istri mereka ya kan, buat malam-malam ke diskotik kata Prabowo ya kan. Oke guys, itu aja ya guys ya. Sehat-sehat selalu, salam sehat, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.